Ya, tapi kan harus ada kajiannya yang secara lebih komprehensif soal banjir itu kan, apakah itu benar-benar hanya karena GM? Karena di tempat lain juga sering banjir, tidak ada aktivitas pertambangan, tapi hanya karena masyarakat yang penebangan hutan liar, banjir juga. Mungkin Pak Hadi belum pernah tahu bagaimana pergeseran Sungai Bone itu. Sungai Bone itu Pak Hadi, kalau di atas itu mulai banjir, kadang dia ke wilayah Batu Pingge, kadang dia ke wilayah Kabila. Itu baru Sungai Bone. Satu sungai lagi yang terhubung ke desa yang ada di wilayah Bone Raya, tepat di Tugu Bone Raya yang kemarin menghantam beberapa rumah di situ. Di depannya kebetulan waktu itu saya fasilitator BSPS di sana. 1, 2, 3, 4 rumah yang dihantam, kemudian yang di bagian kirinya ada berapa rumah. Setelah itu sungai satu yang menembus jalur Ilohuua, desa Ilohuua, itu juga terdampak. Bahkan waktu saya fasilitator BSPS di wilayah Bone, rumah dinas camat masuk air dan lumpurnya sampai pada, kalau orang Gorontalo bilang bilinga, apa itu namanya, bagian teratas dari daun pintu itu. Tapi itu bisa dibuktikan bahwa itu ulah GM. Sekarang kalau mau ditanya itu ulah GM atau tidak, silakan lihat Google Earth. Bagaimana kerusakan di Sungai Mek, bagaimana kerusakan di cabang kiri, bagaimana hutan-hutan itu kemudian terlihat dulunya hijau, sekarang pirang. Ya tinggal pakai Google Earth saja. Kalau tidak puas pakai Google Earth, kan tinggal bawa drone, pantau di atas. Sekarang setelah pantau dengan drone, sebenarnya pemerintah juga punya hak, pasang saja GPS di setiap titik tambang untuk bisa mendeteksi siapa yang ada di situ. Kan mudah. Dan kemarin saya ditelepon oleh teman aktivis di Kalimantan Selatan. Dia bangga di Gorontalo ada perlawanan seperti itu. Apa kita harus tunggu perlawanannya chaos dulu masyarakat dengan penambang, masyarakat dengan GM? Kami justru hadir meredam konflik yang berpotensi seperti di daerah-daerah lain. Kalau masih gaya lama ya sudah. Apalagi kalau penambang lokal ini temperamennya lain. Baru saja Pak Kapolda menutup, mempolis line Batu Hitam, traumanya itu ke tukang ojek, pedagang-pedagang yang di atas itu luar biasa. Langsung lumpuh ekonominya di sana. Siapa yang bertanggung jawab ketika ekonomi ini lumpuh? Bukankah negara hadir untuk mensejahterakan rakyat? Gitu. Terakhir, 3 kali saya di sini, ada satu hal yang sering kali saya keluhkan. Kenapa PT GM lebih dulu dapat wilayah kontrak karya, sedangkan rakyat belum dapat wilayah WPR-nya? Padahal undang-undang jelas, apabila di satu wilayah itu telah ada pertambangan rakyat di sana, maka didahulukan itu adalah penetapan wilayah pertambangan rakyatnya, bukan izin kontrak karyanya. Pemerintah tahu kok bahwa penambang di sana sudah 30 tahun. Kenapa tidak diakui legalitasnya? Tidak diberikan kesempatan mereka ada di sana. Dan memang negara ini ya begitu. Bukan cuma di Gorontalo, negara ini ya begitu. Ada orang yang ilmuwan menghasilkan, dapat merubah air menjadi energi pengganti BBM, sampai hari ini juga tidak pernah diakui oleh negara. Ada seorang anak muda yang menghasilkan 240 televisi saat itu, teknologi tepat guna yang dia buat, malah dihancurkan.
Dan hari ini ada rakyat yang sedang bertarung mengais rezeki di tanahnya sendiri, dianggap ilegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih punya satu pertanyaan. Lagi? Tadi Oke. disampaikan oleh Pak Duke kan, bagaimana CSR-nya bisa terasa oleh masyarakat, terutama di Bone Bolango. Mereka sekarang belum produksi. Sekarang sudah mau persiapan produksi, sudah diganggu oleh jumper. Begitu ya. Pada prinsipnya, kalau jumper dianggap sebagai pengganggu, sebenarnya tidak. Hari ini justru seharusnya pemerintah daerah juga berterima kasih kepada jumper. Kalau dulu image-nya jumper ini lawannya pemerintah daerah, padahal sebenarnya kami bukan lawan pemerintah daerah. Hari ini masyarakat Alo juga sedang bermasalah dengan GM. Dan kemarin saya lihat ada catatannya Pak Sekda sempat kesal juga, lama menunggu di atas. Yang saya harapkan juga bukan cuma Pak Sekda yang nunggu di atas, bagian hukum, apalah istilahnya, kalau ada KPMD dulu, KPMD, semua tenaga-tenaga teknis ini ada orang-orang hukumnya. Kalau di Pemda ada pengacara Pemdanya, ayo duduk sama-sama dengan masyarakat, rumuskan apa sebenarnya kepentingan kalian, kenapa, ada apa, solusi apa yang kalian mau, kan begitu. Kalau dulu kami biasa disebut dengan penggalian gagasan. Masih matang sekali sebenarnya kalau bicara PNPM ini. Itu intinya satu Pak, tanah Bone Bolango adalah tanah di mana saya dilahirkan, dan saya tidak ingin tanah itu rusak 20-30 tahun ke depan. Saya ingin dia hijau. Kalaupun kita hidup, kita tidak jadi babu di tanah sendiri.